balik lagi ke channel X Sumandak. Apa kabar semua? Harap semua sihat-sihat saja walau dimanapun kamu berada, kita berada. Sama ada kamu berada di Indonesia ataupun di Malaysia, di kawasan Sabah di sana. Dan sudah lama saya tidak buat video, semua 1 minggu sudah. Sebab keadaan tidak berapa mengizinkan, kami tidak berapa sihat. Dan anak saya pun sakit sekarang, jadi susah mau buat video. Dan sekali saya cek saya punya Insta, saya punya Telegram, banyak yang menanya tips-tips untuk datang ke sini. Tapi maaf sebab saya tidak kurang masa untuk balas kamu punya chat, tapi saya sudah baca dan saya akan coba buat saya akan coba buat konten mengenai persoalan-persoalan yang telah kamu pertanyakan kepada saya. Oke. Jadi hari ini saya mau sambung dulu saya punya video mengenai kerja kontrak di Australia, sebab dulu saya sudah buat konten mengenai kerja hauli kan. Jadi hari ini saya punya konten adalah buat kerja kontrak di Australia. Apa itu kerja kontrak dan macam mana tuh kerja kontrak dan macam mana gaji dia, saya akan coba huraikan di dalam video ini. Jadi harap kamu tengok sampai habis lah. Oke, di sini kamu ada nampak ada hiasan-hiasan nih di belakang saya. Hari Minggu lalu adalah hari jadi anak saya yang pertama, 1 tahun sudah. Tapi itulah kami hanya celebrate 3 orang, bertiga saja sebab kami under quarantine sebab menunggu keputusan COVID kan. Tapi syukur Tuhan keputusannya adalah negatif juga macam ni. Jadi ya, tapi saya punya anak masih lagi demam, selesma batuk-batuk. Mau jumpa lagi dia dokter nanti. Oke, tuh iklan sekejap. Oke. Kerja hauli sudah saya hurai, jadi sekarang kerja kontrak lah. Apa tuh kerja kontrak? Kerja kontrak adalah kerja yang dimana kamu buat berlawanan dengan kerja hauli lah kan. Dulu kerja hauli itu dia ikut jam masa kerja, macam jam 7 mesti datang kerja, jam 7 lah, sebelum jam 7 tu mesti sudah datang dan juga mesti mau tanda kehadiran. Tapi kalau kerja hauli ni dia kerja kontrak ni dia bertentangan dengan kerja hauli. Dia dibayar secara apa yang kau buat, itulah yang kau dapat. Macam contoh, saya tengok dulu saya punya buku. Oke, kerja kontrak ni selalunya kerja di ladang lah, macam picking anggur, picking petik orange, mandarin, strawberry, blueberry dan macam-macam jenis buah lah. Picking di ladang-ladang macam tu. Okey. Kebaikan dia, apa kebaikan dia? 1, masa kerja yang tidak tetap, kamu boleh datang lambat sedikit atau cepat pun boleh, lambat sedikit pun boleh. Dan masa itu kamu yang atur lah, kamu yang adjust sendiri. Itu pertama, berlawanan dengan yang kerja hauli tadi kan. Kamu mesti datang kalau pukul 6.50 sudah sampai macam tu. Okey, di sini saya dah membuat perbandingan sebab nanti panjang pula ni video. Hari ni saya khas untuk ulas pasal kerja kontrak. Okey. Kedua, yang paling syok adalah kau boleh target kau punya gaji, kau punya pendapatan. Macam sekarang kan di Mildura ni sudah start musim anggur, dan kalau awal season memanglah sedikit-sedikit sebab belum lagi berapa cantik buah. Tapi kalau sudah peak season, kamu target kamu punya gaji. Macam minggu ini kamu mesti dapat 2,000. Gaji saya 1 minggu ni mesti saya dapat 2,000. Kalau lebih lagi bagus macam tu. Jadi dalam 1 hari kalau saya mau dapat 2,000, berapa box saya perlu buat. Jadi kira-kira selalunya macam contoh 80 macam tu. Oh, saya boleh target 100 box untuk hari ini, bilang macam tu lah. Jadi kau yang adjust sendiri kau punya gaji, macam kau punya target untuk dapat gaji ni minggu. Itu kerja kontrak, itu yang best. Kami selalu suka kerja kontrak, terutama musim anggur sebab
Itu adalah makanan kami untuk sebab sudah lama kan kerja. Jadi kalau kau nampak tuh blog, terutama kalau nampak blog tuh cantik, bawa dia masuk, petik masuk saja. Nah, di sana kamu boleh dapat lebih daripada 2.000. Ada kawan kami dapat sampai 3.000 satu minggu. Macam itulah. Itu bikin semangat kamu lah. Itu kebaikan kerja kontrak. Kedua. Jadi, masa pulang ketiga, masa pulang kerja pun kamu boleh adjust sendiri. Jadi kalau macam kamu balik tengah hari macam tu, so sudah sampai target saya sama balik bilang, ataupun kamu mau balik tengah hari untuk pergi makan di rumah pun boleh, sebab kontrak kamu tidak terikat dengan masa kerja secara jam. Jadi itu yang ketiga. Dan apa kelemahan dia? Apa kelemahan kerja kontrak? Kalau ada kebaikan, mesti ada kelemahan dia juga. Jadi kelemahan dia satu, kamu macam yang saya sudah buat video petik anggur di Australia, saya sudah ada ulas serba sedikit di sana. Jadi kerja kontrak ni kamu akan terdedah dengan panas, cuaca panas, debu, dengan juga gatal-gatal, miang-miang tu yang pokok anggur ataupun pokok oren tu, duri-duri dia, dan berbagai lagi lah. Kalau macam petik strawberry, lain lagi dia punya rasa macam kena tu pokok macam mana gatal ke apakah. Sebab ada kawan-kawan saya, banyak kawan-kawan saya yang allergic dengan habuk, allergic dengan chemical apa tu yang diperbuat daripada yang spray tu benda lah. Jadi okey, itu saya dah mau ulas dengan lebih lanjut. Saya mau cuba mau sampaikan secara ringkas dan padat. Okey, lepas tu yang kedua, kamu terpaksa tolak troli yang berat lah. Bayangkanlah kamu buat 100 box satu hari kan, kalau petik anggur. Jadi dia punya kotak tu begini tebal macam tu, macam ni. Jadi kamu terpaksa tolak tu troli. Jadi itu pun saya dah ulas serba sedikit di dalam petik anggur di Australia. Okey, lepas tu kalau ketiga, kalau buat tidak cantik sudah kuranglah gaji kamu macam tu. Itu kelemahan dia. Kalau buat tak cantik sedikitlah pendapatan macam tu. Tapi tidak like sedikit mana, masih lagi boleh buat duit lah. Jadi keempat, yang terakhir adalah kecederaan. Itu tidak dapat dielakkan ya kalau kerja picking. Contoh, kalau kamu terlalu laju kan, tergunting tangan kamu macam ni. Lepas tu ataupun kamu petik oren, kamu terlampau mau pergi atas, mau pergi petik tu oren guna tangga, kadang-kadang kamu terseliu tu tangga. Itu adalah kecederaan yang tidak dapat dielakkan kalau masa picking. Itu kelemahan dia lah, saya kasih tahu kamu. Okey, jadi bagaimana gaji kerja kontrak? Okey, anggaran dia macam mana? Paling rendah 600 macam tu lah. Tapi 600 tu kalau kamu sudah ada pengalaman dalam macam satu season macam tu. Kalau kamu baru first time, mungkin saya rasa ada kurang sikit, 400-500 macam tu. Tapi kamu akan cepat belajar juga tu, jangan risau. Lepas tu yang paling tinggi sedekat ni yang saya dengar dari kawan-kawan saya, tapi bukan saya lah, kawan-kawan saya lelaki yang sudah yang apa tu kuat-kuat mau picking, ada orang dapat sampai 3.000 satu minggu. Tapi saya paling banyak pun 2.000 lebih lah macam tu. Itu bagi saya punya kudrat sendiri, saya punya tenaga sendiri. Jadi itu yang bikin semangat lah kalau kerja kontrak. Jadi bayaran, bayaran dia macam mana? Kan kalau hourly dia sudah minimum dia $25 satu jam. Tapi kalau kontrak ni dia ikut macam picking apa, macam kalau anggur dia ikut box macam $3 paling rendah sampai $5, $8 macam tu. Ada juga kalau sudah akhir-akhir season. Kalau blueberry dia ikut tray, dia ikut kilo macam tu. Strawberry pun dia ikut tray macam tu. Atau petik oren dia ikut satu bin macam tu. Saya ada juga kasih ulas pasal kerja oren atau mandarin. Jadi begitulah. Bayaran dia tidak tentu, ikut kamu punya jenis picking lah. Picking anggur ke picking apa-apa macam tu. Okey, masa kerja 1 minggu dia adalah 1 minggu kamu mesti kerja macam
7 hari 1 minggu lah macam tu. Dia tidak cuti. Kecuali kalau kamu mau cuti sendiri, kamu sakit macam tu tidak berapa sihat, bolehlah kamu kasih tahu kamu punya farmer kah, kamu punya kontraktor kah yang kamu tidak berapa sihat, dan kamu bolehlah cuti. Tapi kalau musim anggur selalunya kami pun jarang-jarang mau cuti sebab nampak tu buah cantik. Tapi kalau buah tidak cantik sudah pandailah itu cuti sendiri juga. Oke. Jadi itu kerja kontrak. Dan oke, sakit sudah anak saya. Oke, boleh dengar juga dia batuk-batuk. Oke. Jadi kerja kontrak ini juga kalau musim hujan kamu tidak kerja lah. Kalau contoh 1 minggu tuh 2-3 hari dia hujan, nah dalam 2-3 hari itulah kamu tidak kerja. Itu adalah antara info-info yang saya dapat share kamu untuk kerja kontrak di Australia, macam mana dia punya gambaran lah. Oke, jadi sekian saja saya punya perkongsian mengenai kerja kontrak di Australia, dan saya akan ulas apa yang telah saya dapat message dari kawan-kawan yang DM saya di Insta mengenai apakah itu bridging visa dan apakah tips-tips datang ke sini. Saya akan coba buat lagi konten nanti, dan teruskan subscribe channel X Mandak, walaupun tidak tentu saya dapat post ni video sebab maklumlah saya masih ada anak-anak kecil dan dia masih sakit sekarang. Jadi tapi teruskan subscribe supaya kamu dapat notification kalau ada info baru. Oke, sekian saja video saya untuk kali ini. Dan semoga kita semua sehat-sehat saja walau dimanapun kita berada. Bye.